Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mahmudah, NIM T20194148. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Peserta Didik Berkesulitan Membaca di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang. Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama di jenjang sekolah dasar. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 2 pasal 6 ayat 6 nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal diharapkan dapat menangani kesulitan yang dialami oleh peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, termasuk keterampilan dalam membaca. Peserta didik yang mengalami kesulitan membaca sangat membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, dari guru, atau orang dewasa yang dekat dengannya. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Mei 2024, saat peserta didik ini masih di kelas 3 dan sekarang sudah kelas 4, peneliti menemukan satu peserta didik dengan inisial M yang mengalami kesulitan membaca. Permasalahan yang ditemukan adalah saat peserta didik kelas 3 tidak dapat membedakan huruf B dan D ataupun huruf P dan Q. Cara membedakannya saat itu sangat susah dan sering terbalik-balik. Nah, cara membaca peserta didik ini juga masih mengeja. Padahal seharusnya di kelas 3 itu membacanya sudah lancar dan tidak ada mengeja seperti itu. Tidak hanya itu, peserta didik M ini juga susah merangkai kata. Jadi saat membaca memerlukan waktu yang sangat lama untuk merangkai kata. Nah, peserta didik ini juga merupakan anak yang jauh dari orang tua. Jadi dia di rumah dengan neneknya. Ibunya itu sebagai TKI di luar negeri dan ayahnya itu bekerja sebagai sopir muatan barang yang jarang sekali berada di rumah. Jadi dia di rumah hanya dengan neneknya berdua saja. Karena guru melihat anak tersebut tidak dapat membaca dengan lancar, guru memberikan strategi pembelajaran, yaitu memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik M, dan juga guru selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada peserta didik tersebut. Di sini peneliti tertarik untuk melaporkan kesulitan membaca peserta didik, strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca, dan peningkatan kemampuan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum ini. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Di penelitian lain tidak dijelaskan peningkatan apa saja yang dialami peserta didik dalam membaca. Sedangkan di penelitian ini dijelaskan peningkatan yang dialami oleh peserta didik selama proses belajar membaca. Seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi, peneliti mengambil fokus penelitian 3. Yang pertama yaitu apa saja kesulitan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan kemampuan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk menganalisis kesulitan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Yang kedua, untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca peserta didik di SDNU 06 Miftahul Ulum, Wuluhan, Jember. Baiklah, yang selanjutnya adalah kajian pustaka yang di dalamnya meliputi kajian teori. Yang pertama adalah Strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Di sini peneliti menggunakan
teori dari Jannah dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu bimbingan belajar. Di sini guru memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik saat jam istirahat. Yang kedua, memberikan motivasi dan perhatian. Di sini guru selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada peserta didik supaya tidak mudah menyerah dalam belajar membaca. Adapun metode yang dipakai oleh guru yaitu yang pertama metode abjad, yang kedua metode kartu huruf, yang ketiga metode eja, dan yang keempat adalah metode dikte. Sedangkan untuk kesulitan membaca peserta didik yaitu menurut teori Hargrove yang dikutip oleh Mulyono Abraham, peserta didik yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami beberapa masalah. Yang pertama adalah menghilangkan kata atau huruf, yang kedua menyelipkan kata, yang ketiga mengganti kata, yang keempat mengulang kata, yang kelima membalikkan kata, yang keenam membalikkan huruf, ketujuh pengucapan kata dengan bantuan guru, 8 tidak memperhatikan tanda baca, 9 membetulkan bacaan sendiri apabila salah, 10 ragu-ragu, dan 11 tersendat-sendat. Sedangkan untuk kemampuan membaca peserta didik menurut teori Darmiati dan Budi Asih, yang pertama adalah mengenal dan memahami huruf, yang kedua mengenal dan memahami tanda baca, yang ketiga ketepatan dalam menyuarakan tulisan, yang keempat dapat melafalkan tulisan, kelima membaca dengan menggunakan intonasi, keenam kelancaran saat membaca, dan ketujuh adalah kejelasan suara. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah penyajian data dan analisis data. Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah kesulitan membaca peserta didik. Di sini peneliti menemukan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan membaca ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama adalah menghilangkan kata atau huruf saat membaca. Yang kedua, menyelipkan kata. 3, pengucapan kata dengan bantuan guru. Yang keempat, pengulangan kata. Yang kelima, membalikkan huruf. Keenam, kurang memperhatikan tanda baca. Ketujuh, pembetulan sendiri. 8, ragu-ragu, dan yang 9 adalah tersendat-sendat. Sedangkan strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca yang pertama adalah bimbingan belajar, yaitu memberikan jam tambahan di saat jam istirahat untuk mengajari peserta didik untuk belajar membaca. Yang kedua, memberikan motivasi dan perhatian. Nah, dengan metode-metode yang dilakukan guru ini meliputi yang pertama adalah metode abjad, yaitu mengenalkan abjad terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang kedua adalah kartu huruf. Di sini guru memakai alat bantu berupa gambar yang di bawahnya berisi tulisan. Yang ketiga metode eja. Jadi peserta didik diajari mengeja, dan yang terakhir metode dikte. Guru mendikte peserta didik untuk melatih konsentrasi dan fokus peserta didik. Sedangkan untuk peningkatan kemampuan membaca peserta didik ini meliputi yang nomor 1, mengenal dan memahami huruf. Yang kedua, mengenal dan memahami tanda baca. Yang ketiga, dapat melafalkan tulisan. Yang keempat, kelancaran saat membaca. Dan yang kelima adalah kejelasan suara saat membaca. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di situ kesimpulan sudah dijelaskan mengenai kesulitan membaca, strategi guru, dan peningkatan kemampuan membaca. Dan saran juga ditujukan kepada guru dan peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.